Berjumpa lagi dengan seluruh mahasiswa peserta mata kuliah teknologi reproduksi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mengurai tentang bagaimana cara melakukan evaluasi ketika kita telah melakukan penerapan teknologi reproduksi. Dan juga kita ingin melihat bagaimana dengan semua teknologi atau dengan semua manajemen yang kita lakukan, bagaimana dengan efisiensi reproduksi ternak yang kita peroleh. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan ini dengan saksama, bisa memahami setiap step, langkah, konsep dari parameter-parameter atau variabel-variabel yang nanti akan kita ukur. Hal ini penting karena banyak sekali mahasiswa yang nantinya kalau ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan penerapan teknologi reproduksi ternak, maka ada variabel yang sebagai indikator untuk bisa kita gunakan dalam mengetahui apakah penerapan teknologi reproduksi yang kita lakukan telah mencapai sesuai dengan kebutuhan sehingga efisiensi reproduksi itu tercapai atau tidak. Apakah kita melakukan penerapan teknologi IB, ET, dan lain sebagainya. Oke, sebagai pendahuluan, mari kita lihat. Teknologi reproduksi ternak digunakan untuk apa? Adalah digunakan tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga efisiensi reproduksi berperan penting dalam keberlanjutan usaha peternakan. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan efektivitas dari suatu program. Apa tujuan kita melakukan evaluasi? Tentunya segala aktivitas yang kita lakukan harus kita memiliki tujuan. Maka tujuan pertama adalah untuk menilai tingkat keberhasilan teknologi reproduksi itu sendiri. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi faktor penghambat atau faktor pendukung yang ada. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi reproduksi ternak. Teknologi reproduksi ternak yang telah kita bahas pada bab sebelumnya sangat banyak sekali. Ya, di sini hampir kalau kita lihat minimal ada sekitar 12 teknologi yang dapat kita gunakan. Evaluasi untuk mengevaluasi setiap teknologi. Jadi ini ada minimal ada 1 yaitu inseminasi buatan, 2 transfer embrio, sinkronisasi estrus ya, dan 4 super ovulasi, sedang kelima adalah kita lakukan konservasi dan kriopreservasi spermatozoa atau embrio. Nah, ini kita sudah bahas. Nah, ini adalah minimal ada 5 teknologi reproduksi yang telah kita pelajari dan telah diterapkan baik di Indonesia khususnya maupun di berbagai belahan dunia internasional lainnya. Untuk mengukur, mengevaluasi teknologi reproduksi yang kita aplikasikan atau kita terapkan, maka minimal ada beberapa variabel ya, minimal ada sekitar 12 lah, 11 ditambah dengan kita bagaimana cara menghitung efisiensi, jadi ada minimal 11 variabel pengukuran efisiensi reproduksi ternak. Yang pertama adalah conception rate. Yang kedua adalah service per conception atau sering kita sebut dengan S per C. Yang ketiga adalah non-return rate atau NRR atau NRR. Yang keempat adalah calving rate, ya biasa disingkat dengan CVR. Yang kelima adalah calving rate, disingkat dengan CI. Yang keenam adalah day open, sering disingkat dengan DO. Yang ketujuh adalah estrus detection rate atau EDR. Yang kedelapan adalah pregnancy rate atau PR. Yang kesembilan adalah partus rate. Yang ke-10 adalah winning rate. Ke-11 adalah percentage atau persentase peningkatan populasi ya. Jadi bagaimana kita bisa setelah menerapkan ini, kita juga bisa melibatkan
presentasi peningkatan populasi dalam salah satu indikator atau salah satu variabel ketika kita melakukan riset untuk mengetahui bagaimana dengan hasil penerapan atau aplikasi dari teknologi reproduksi yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kita ingin melihat apakah semua teknologi yang kita terapkan ini efisien atau tidak, maka kita harus melakukan efisiensi reproduksi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu indikator-indikator atau variabel-variabel yang dapat kita gunakan untuk mengukur ya sebagai parameter. Karena segala sesuatu yang kita lakukan harus dapat kita ukur. Apabila tidak dapat kita ukur, maka kita tentu tidak mengetahui bagaimana hasil. Pengukuran itu bisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Tetapi di sini semua ukuran kita lakukan secara kuantitatif atau dengan angka-angka. Yang pertama, service per conception atau S per C, ya, S per C. Service per conception atau S per C dapat dipahami dari dua konsep yang sudah Bapak jelaskan. Ya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa S per C ini kita melihat atau menghitung dengan melihat seberapa banyak straw yang kita gunakan pada IB atau artificial insemination, sehingga terjadi kebuntingan dengan rumus S per C sama dengan jumlah straw yang digunakan atau yang dipakai untuk IB dibagi dengan jumlah sapi betina yang bunting. Nah, itu konsep pertama. Nah, konsep kedua adalah banyaknya perkawinan yang dilakukan hingga ternak itu menjadi bunting. Sehingga di sini tidak kita lihat seberapa straw yang digunakan. Karena pada umumnya di lapangan para peternak itu tidak mau atau memperkecil risiko kegagalan IB, maka mereka biasanya meminta untuk disuntikan dengan lebih dari satu straw, bisa 2 atau 3. Dengan harapan mereka persentase atau harapan untuk ternak mereka, betina mereka menjadi bunting itu besar. Sehingga di sini kita cuma lihat banyaknya perkawinan. Satu kali perkawinan itu apakah dia menggunakan 1 straw, 2 straw, 3 straw, kita abaikan itu. Cuma kita hitung saja berapa perkawinan ketika sekali dia melakukan perkawinan ketika ternak betina itu estrus. Oleh karena itu rumusnya menjadi S per C atau S per C adalah sama dengan jumlah perkawinan atau inseminasi yang kita terapkan atau yang dilakukan dibagi dengan jumlah sapi betina yang berhasil bunting. Ingat, keberhasilan bunting indikatornya adalah apabila ternak betina tersebut tidak minta kawin lagi atau tidak menunjukkan gejala estrus atau birahi ketika telah sampai waktu di mana dia harusnya menunjukkan gejala birahi. Ya, rata-rata kita tahu bahwa siklus estrus itu 21 hari. Oke, sehingga nilai S per C semakin kecil itu semakin bagus, mengindikasikan betina itu subur dan straw yang kita gunakan itu bagus, serta operator yang mengaplikasikan itu betul sudah dapat diandalkan. Maka kisaran nilai S per C dari berbagai macam riset yang terbaik adalah 1,6 sampai dengan 2. Nah, ini sebagai satu exercise atau latihan. Kira-kira berapa nilai S per C bila jumlah straw yang di IB adalah 100 straw dan jumlah sapi betina yang tidak minta kawin adalah 85 ekor? Maka jawabnya adalah 100 straw dibagi dengan 85 atau 1,17. Kalau konsep kedua, berapa nilai SC bila jumlah perkawinan atau inseminasi 100 kali perkawinan pada 100 ekor betina, sehingga di mana sapi betina yang bunting adalah 95 ekor. Ya, jadi kita tidak melihat berapa straw yang digunakan. Artinya bahwa mereka telah menerapkan 100 kali perkawinan. Apakah satu kali servis atau satu kali kawin itu 2 atau 3 straw yang digunakan, kita abaikan itu. Yang penting jumlah perkawinan yang kita hitung. Maka jawabnya adalah
100/95 atau 1,5. Nah, seperti itu. Nah, seperti tadi saya sudah katakan bahwa nilai SC semakin kecil semakin bagus. Tentunya kalau dari angka seperti ini dapat kita hitung nilai ekonomisnya. Jumlah straw nilai SC-nya 1,17. Jumlah perkawinan 1,5. Karena setiap straw itu memiliki nilai dan setiap aplikasi juga itu memerlukan korbanan atau tenaga dari seorang operator. Kalau kita hitung secara ekonomi, kira-kira mana yang lebih bagus. Nah, ini nanti ketika ada yang melakukan penelitian bisa dikaji. Hal yang perlu diperhatikan di sini ketika berada di lapangan bahwa perhitungan nilai S per C biasanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Ya, biasanya dalam ada time seriesnya, 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun untuk mengevaluasi. Data IB atau inseminasi buatan atau kawin buatan dan data ternak yang tidak minta kawin tidak menunjukkan gejala birahi, itu biasanya indikatornya 21 hari. Baiknya data disusun dalam tabel atau dalam bentuk tabulasi, baru dilakukan perhitungan. Faktor tingginya angka service per conception ini diantaranya adalah karena rendahnya pengetahuan peternak terhadap gejala birahi, keterlambatan mendeteksi birahi atau keterlambatan melaporkan birahi, lalu adanya kelainan pada sistem reproduksi induk betina. Nah, ini bisa karena gangguan hormonal, kelainan saluran reproduksi, atau gangguan kekurangan gizi, malnutrisi. Sedangkan yang keempat adalah rendahnya keterampilan inseminator. Seorang inseminator dengan jam terbang yang lebih tinggi itu secara positif atau memiliki korelasi positif dengan tingkat keberhasilan. Ini ada berbagai macam riset. Nah, ini juga kalau ada yang melakukan penelitian masih bagus, masih relevan, terutama daerah Papua. Yang kelima adalah keterbatasan fasilitas layanan IB. Nah, ini penting sekali diperhatikan. Ya, apabila di dalam kontainer tempat menyimpan straw nitrogen cairnya lebih rendah dari skala yang ditetapkan, kemungkinan besar bisa mengakibatkan rendahnya kualitas semen atau spermatozoa yang ada dalam straw, ataupun transportasi yang jauh dan penanganan yang salah. Karena biasanya di lapangan seorang inseminator untuk melayani peternak, mereka menggunakan kendaraan bermotor. Nah, suhu udara juga mempengaruhi. Oleh karena itu, dia tidak mungkin membawa kontainer yang besar itu. Dia biasanya membawa termos, dan juga termos itu diisi dengan straw-straw. Berapa straw yang dibawa sesuai dengan permintaan ketika di lapangan, informasi dari peternak. Faktor tingginya angka SC yang keenam adalah kelambatan transportasi. Nah, ini sangat penting sekali. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana ini tadi service per conception. Yang kedua adalah conception rate, biasa disingkat dengan CR ya, atau CR. Conception rate adalah persentase sapi betina yang bunting pada perkawinan pertama. Biasanya ditulis dengan rumus CR sama dengan jumlah bunting pada saat IB ke-1 dibagi dengan jumlah akseptor. Ya, akseptor atau sapi betina yang menerima servis dikali dengan 100%. Di mana jumlah akseptor adalah total sapi yang di IB, jumlah bunting IB ke-1 adalah total sapi yang dianggap bunting. Nah, sebagai satu latihan, kita lihat di sini. Seandainya jumlah yang bunting pada saat IB pertama adalah 70 ekor, jumlah akseptor adalah 100 ekor, maka berapa nilai CR atau CR-nya? Sama dengan 70 per 100 kali 100%. Ya, ini harus ya 100%. Sehingga diperoleh angka 70%. Interpretasi dari angka 70% ini adalah bahwa setiap 100 ekor ternak dalam populasi tersebut, 70 ekor ternak betina akan langsung bunting
ketika kita lakukan IB pertama kali. Nah, nilai ini kenapa penting? Nilai ini penting untuk sebagai indikator bahwa tingkat kesuburan dari ternak betina yang ada dalam populasi tersebut. Semakin tinggi nilai CR, itu mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai kesuburan. Pada pembahasan sebelumnya, kita juga sudah mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesuburan seekor betina. Ya, jadi itu nanti dilihat lagi. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai CR. Ya, itu yang pertama, kesuburan pejantan. Nah, ini penting sekali. Oleh karena itu kita telah mempelajari bagaimana melakukan evaluasi terhadap seekor pejantan sampai dengan keputusan bahwa pejantan tersebut layak digunakan sebagai pemacek atau pejantan penyumbang semen atau spermatozoa. Berikutnya juga yang kedua adalah faktor kesuburan betina. Faktor kesuburan betina sangat penting sekali. Seekor betina yang subur, banyak faktor yang mempengaruhinya. Sama juga dengan pejantan. Faktor-faktor yang dominan diantaranya faktor genetik, ya, manajemen, diantaranya nih manajemen adalah pakan, penanganan, stres, dan lain sebagainya. Lalu teknik inseminasi, ini berhubungan dengan operator. Mulai dari ketika straw diambil dari kontainer sampai dengan ketika melakukan towing atau mencairkan semen yang ada dalam straw, sampai dengan ketika melakukan aplikasi dengan menggunakan insemination gun. Nah, di sini kalau inseminator atau operator itu tidak terlalu mahir atau belum paham, maka tentunya akan mempengaruhi nilai CR atau CR. Yang keempat adalah kondisi ternak. Yang kelima adalah deteksi birahi. Kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa keterlambatan ketika melakukan IB misalnya, maka akan mempengaruhi tingkat kesuburan. Kita juga sudah mempelajari kira-kira kapan ternak itu menunjukkan gejala birahi dan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan IB. Saya berharap mungkin Bapak tidak mengulangi lagi, tapi semua mahasiswa sudah pahami itu. Yang keenam adalah deteksi estrus. Kemampuan deteksi estrus sangat penting. Oleh karena itu, ketika kita berada di lapangan, di masyarakat, penyuluhan tentang bagaimana mengetahui gejala-gejala estrus atau gejala-gejala birahi sangat penting. Ya, mungkin yang paling gampang adalah dengan istilah 3A yang selama ini kita kenal. Ketika ternak betina menunjukkan gejala estrus, maka pada bagian vulva, bagian organ reproduksi bagian luar itu mengindikasikan ya dia terlihat bengkak, memerah, dan apabila diraba terasa hangat. Lalu mengeluarkan lendir dari vulva. Lendir tersebut adalah lendir bening. Ternaknya terasa gelisah, nafsu makannya turun, lalu memiliki kebiasaan untuk menaiki temannya yang lainnya. Ini adalah gejala-gejala estrus atau gejala birahi yang umum. Oke, yang ketiga kita lanjut, parameter ketiga atau variabel ketiga yang kita gunakan untuk mengukur keberhasilan teknologi IB, terutama IB atau inseminasi buatan, adalah non-return rate, ya, atau NRR. Ya, jadi ini adalah non-return rate. Nilai ini mengindikasikan bahwa, atau nilai ini biasanya dihitung dalam persentase. Jadi nilai NRR, ya, adalah persentase betina yang kembali minta kawin atau kembali estrus. Rumusnya biasa ditulis nilai return, ya, non-return rate sama dengan sigma atau jumlah sapi yang kita IB dikurangi dengan jumlah sapi yang bunting dibagi dengan total ternak yang tidak minta kawin lagi. Ya, jumlah total ternak yang tidak minta kawin lagi. Ya, ini kalau lihat keterangannya seperti ini. Nah, ini sebagai satu latihan bagaimana soal latihan tentang menghitung non-return rate atau nilai NRR. Bila jumlah sapi yang di IB 100 ekor, jumlah sapi bunting 75 ekor, maka berapakah nilai NRR-nya? Nah, ini kita masukkan ke rumus. Ini sama dengan 100
kurang 75 dibagi dengan 75 dikali dengan 100, kita memperoleh nilai 33%. Ya, silakan di hitung ya. Nah, jadi 25 100 kurang 75 sama dengan 25. 25 per 75. Dihitung lagi. Oke. Yang keempat adalah calving rate. Biasanya disingkat dengan CVR. Ya, calving rate. Calving rate adalah nilai yang menunjukkan besarnya kelahiran dari pelaksanaan IB. Biasanya dirumuskan dengan CVR sama dengan sigma atau jumlah ternak lahir dibagi dengan jumlah ternak yang di IB dikali dengan 100. Nah, di mana ini keterangannya ya. Jadi yang sigma yang di IB adalah total sapi yang kita IB atau kita kawinkan, terus dibagi dengan total yang lahir pada IB pertama. Ini sebagai contoh latihan. Apabila calving rate adalah nilai yang menunjukkan besarnya kelahiran dari pelaksanaan IB, rumusnya seperti ini ya, yang tadi kita sudah jelaskan. Yang kelima adalah calving interval atau sering disingkat dengan CI. Calving interval atau CI ini atau CI ini adalah interval atau rentan waktu antara kelahiran terakhir dan kelahiran sebelumnya. Nilai CI normal untuk ternak sapi adalah biasanya berkisar antara 360 sampai dengan 420 hari atau 12 sampai dengan 14 bulan. Di mana rumusnya biasanya ditulis seperti ini. Kelahiran bulan KI dikurangi dengan kelahiran bulan KI kurang 1. Contohnya, apabila kelahiran bulan pertama adalah 30 Maret 2024, maka kita kurangi dengan kelahiran pertamanya, misalnya 5 Februari 2023, maka kita peroleh nilainya adalah 460 hari. Ya, jadi itu nilai calving intervalnya. Yang keenam adalah penampilan reproduksi, biasanya disingkat dengan penampilan reproduksi atau days open atau DO. Days open atau DO adalah jarak waktu dalam satuan hari antara kondisi betina setelah beranak hingga bunting kembali. Lamanya nilai DO ini normalnya adalah sekitar 60 sampai dengan 90 hari. Terkadang juga ada yang 120 hari, relatif masih dapat ditolerir. Rumus DO adalah DO sama dengan, nah, ini tanggal kebuntingan dikurangi tanggal beranak terakhir atau biasanya disingkat dengan TCV minus WPR. Nah, di mana ini adalah waktu melahirkan, ini adalah waktu bunting atau tanggal kebuntingan dengan tanggal beranak. Nah, ini adalah satu contoh soal. Seandainya seekor sapi betina melahirkan anak pada tanggal 10 Januari 2023, setelah dilakukan inseminasi buatan sebanyak 2 kali, sapi tersebut dinyatakan bunting pada tanggal 15 Juni 2023. Maka hitunglah DO sapi tersebut. Penyelesaiannya, ya, kita ketahui tanggal beranak terakhir adalah 10 Januari 2023, tanggal kebuntingan atau positif bunting 15 Juni 2023. Maka perhitungannya seperti ini. Ya, 10 Januari sampai dengan 31, ya ini 31 hari tersisa karena Januari 31 hari. Maka 31 kurang 10 21 hari. Februari 28 hari. Ya, karena dia bukan tahun kabisat. Maret 31 hari, April 30, Mei 31, Juni 15. Maka DO adalah ini ya, 21 tambah 28 tambah 31 tambah 30 tambah 31 tambah 15 hari adalah 156 hari. Ini adalah nilai days opennya. Yang ketujuh adalah estrus detection rate atau sering disingkat dengan IDR.
estrus detection rate atau IDR adalah merupakan nilai persentase ternak betina yang berhasil dideteksi sedang dalam keadaan birahi atau estrus dari total seluruh ternak yang seharusnya mengalami estrus dalam satu siklus estrus. Ya, biasanya satu siklus estrus adalah 21 hari. Nilai IDR ini mencerminkan kemampuan ternak atau manajer reproduksi dalam mengenali gejala estrus atau gejala birahi pada ternak betina. Lalu deteksi estrus yang akurat sangat penting karena keberhasilan inseminasi buatan sangat tergantung pada waktu pelaksanaan yang tepat, yaitu saat ovulasi. Rumus IDR ini dapat kita tulis sama dengan jumlah ternak yang terdeteksi estrus dibagi jumlah ternak yang seharusnya estrus dikali dengan 100%. Maka kita bisa lihat contoh soal. Nah, ini kalau dalam satu periode 21 hari terdapat 36 ekor sapi yang diperkirakan berada dalam keadaan siklus estrus, peternak berhasil mendeteksi estrus pada 45 ekor sapi dan dilakukan IB terhadap sapi-sapi tersebut. Hitunglah nilai estrus detection rate-nya. Maka kita masukkan 45 per 60 kali 100. Kita memperoleh nilai 70%. Nah, ingat bahwa nilai IDR atau estrus detection rate ini kalau lebih besar dari 70% umumnya dianggap baik dalam program produksi yang intensif. Nah, tapi kalau nilainya rendah bisa menunjukkan masalah dalam berbagai hal. Di antaranya pengamatan estrus, recording atau pencatatan, atau manajemen kandang yang tidak bagus. Yang kedelapan adalah pregnancy rate atau PR. Nilai pregnancy rate atau PR ini adalah persentase ternak betina yang berhasil bunting dalam satu siklus estrus dari seluruh populasi ternak betina yang seharusnya dapat dibuahi selama periode tersebut. Pregnancy rate merupakan indikator utama efisiensi reproduksi yang mencerminkan hasil akhir dari deteksi estrus yang akurat dan inseminasi yang efektif. Nilai pregnancy rate juga dikenal sebagai hasil kombinasi dari estrus detection rate atau EDR tadi dan nilai CR atau conception rate. Biasanya dibuat dalam bentuk rumus seperti ini ya. Jadi pregnancy rate dalam persentase sama dengan EDR kali CR dibagi 100, atau dalam bentuk dasar jumlah ternak yang bunting per jumlah ternak yang seharusnya estrus ya dikali 100 dikali 100%. Sebagai latihan kita lihat, nah, contohnya dalam satu periode atau 21 hari terdapat 60 ekor sapi betina yang seharusnya estrus. Dari jumlah ini hanya 45 ekor terdeteksi estrus. Ya, pada kasus yang sebelumnya kita peroleh nilai IDR-nya adalah 75%. Dan dari 45 ekor tersebut 30 ekor dinyatakan bunting setelah IB atau nilai CR-nya 66,67%. Hitunglah pregnancy rate atau PR-nya. Nah, penjelasannya kita gunakan rumus yang tadi. PR dalam persentase sama dengan EDR kali CR conception rate bagi 100 sama dengan 75% dikali 66,67% bagi 100 sama dengan 50%. Apa makna nilai pregnancy rate atau PR 50% ini? Artinya dari seluruh sapi betina yang seharusnya birahi dalam satu siklus hanya 50% atau setengahnya saja yang berhasil bunting. Nilai pregnancy rate yang lebih besar dari 30% biasanya sudah dianggap baik dalam sistem peternakan yang intensif. Ya, jadi saya ulangi lagi, nilai 50%
PR ini mengindikasikan bahwa dari seluruh sapi betina yang seharusnya birahi dalam satu siklus, hanya setengahnya saja atau 50% saja yang berhasil bunting. Oke, berikutnya yang ke-9 adalah kita melihat variabel atau parameter yang berikutnya adalah Partus rate. Apa itu Partus rate? Partus rate adalah persentase ternak betina yang berhasil melahirkan atau partus dari jumlah ternak yang sebelumnya dinyatakan bunting dalam satu periode tertentu. Nilai Partus rate ini menunjukkan tingkat keberhasilan kebuntingan hingga kelahiran atau full term pregnancy. Indikator ini penting untuk menilai keberhasilan manajemen kebuntingan, termasuk pengawasan nutrisi, kesehatan reproduksi, manajemen stres selama masa kebuntingan. Angka ini juga menunjukkan tingkat keguguran atau majir atau abortus jika dibandingkan dengan jumlah kebuntingan awal. Macam-macam faktor yang mempengaruhi abortus, diantaranya yang kita sudah pernah bahas, yaitu apabila terinfeksi oleh abortus bank. Biasanya dirumuskan dengan ini. Jadi partus rate sama dengan jumlah ternak yang melahirkan dibagi jumlah ternak yang bunting dikali dengan 100. Jadi partus rate ini adalah jumlah ternak yang melahirkan dibagi jumlah ternak yang bunting dikali dengan 100. Sebagai contoh latihan, nilai partus rate. Contohnya, dalam satu periode terdapat 40 ekor sapi betina yang telah dinyatakan bunting, namun hanya 36 ekor yang berhasil melahirkan ternak dengan selamat. Hitunglah nilai partus rate-nya. Ini rumus yang tadi kita tinggal masukkan 36 per 40 kali 100%, kita memperoleh nilai 90%. Apa makna nilai 90% ini? Maknanya adalah bahwa partus rate sebesar 90% berarti 10% dari sapi bunting mengalami keguguran atau masalah lainnya selama masa kebuntingan. Nilai idealnya biasanya mendekati 95 sampai dengan 100%. Tergantung pada sistem manajemennya dan faktor-faktor lain yang pernah kita bahas pada manajemen reproduksi. Yang ke-10, variabel atau parameter dalam menghitung keberhasilan pelaksanaan teknologi reproduksi adalah winning rate. Winning rate adalah persentase ternak yang berhasil di sapi. Jadi winning ini artinya di sapi. Winning dari jumlah induk yang melahirkan dalam satu periode tertentu. Ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemeliharaan ternak hingga usia sapi. Nilai ini menunjukkan tingkat kelangsungan hidup anak atau pedet dari lahir hingga sapi atau lepas susu. Juga menggambarkan kualitas manajemen pasca partus atau manajemen pasca setelah beranak, termasuk keadaan nutrisi, kebersihan, kesehatan, serta perlakuan terhadap induk, perlakuan atau treatment terhadap induk dan anak atau pedet. Rendahnya winning rate mengindikasikan adanya masalah mortalitas anak atau tingkat kematian anak, atau terkena infeksi penyakit, atau manajemen pemeliharaan yang kurang optimal. Biasanya dirumuskan dengan winning rate dalam satuan persentase, biasanya dirumuskan dengan jumlah anak yang berhasil di sapi dibagi jumlah kelahiran atau partus. Jadi jumlah anak yang berhasil di sapi dibagi jumlah kelahiran atau partus dikali dengan 100%. Nah, kita lihat ya, ini maaf tertutup. Nanti kita lihat di latihannya. Ini ada exercise atau soal. Dalam satu periode terdapat 36 induk yang melahirkan. Dari jumlah tersebut 32 ekor anak sapi atau pedet berhasil hidup dan disapi atau lepas susu pada usia 6 bulan. Hitunglah winning rate.
Nah, rumusnya seperti tadi. Berarti anak yang berhasil disapi per jumlah anak yang lahir dikali dengan 100% diperoleh nilai 88,89%. Nah, sekarang kita interpretasinya. Nilai winning rate di atas 80% dianggap sudah cukup baik, tergantung sistem dan jenis ternaknya, sistem pemeliharaan atau sistem manajemen, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan winning rate, penting dilakukan vaksinasi dini. Ya. Terus juga pemberian kolostrum, ya, pemberian kolostrum yang cukup, sanitasi kandang atau kebersihan, pemberian pakan tambahan, ya, crab feeding. Biasanya kita sudah bahas kalau yang ambil mata kuliah teknologi feedlot. Nah, ini sangat penting. Salah satu treatment perlakuan pada induk dan anak adalah diberikan pakan tambahan crab feeding ketika mereka berada di padang pengembalaan. Oke, kita lanjut ke yang 11 adalah laju peningkatan populasi. Nah, ini sebenarnya indikator ini lebih banyak biasanya dibahas dalam ternak potong, tetapi kita ketahui dari awal bahwa tujuan pelaksanaan teknologi reproduksi adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Indikator peningkatan produksi dan produktivitas adalah dilihat dari jumlah populasi dan juga jumlah biomasa atau peningkatan biomasa. Kalau peningkatan biomasa bobot sapi biasanya berhubungan dengan manajemen, ya, lebih banyak manajemen feedlot. Sedangkan peningkatan populasi adalah salah satu tujuan utama dari penerapan teknologi reproduksi. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu indikasi atau indikator yang dapat kita gunakan untuk bisa menghitung atau menilai seberapa jauh atau seberapa besar teknologi reproduksi yang kita sudah terapkan atau kita aplikasikan. Di mana persentase pertumbuhan populasi ternak sapi ini merupakan nilai rata-rata persen penambahan jumlah ternak dalam satu kurun waktu, biasanya dalam satuan waktu dalam periode tertentu. Rumus ini bisa ditulis seperti ini, ya. R sama dengan PT per PO pangkat 1 bagi T-1, di mana R ini adalah laju pertumbuhan populasi ternak, PT adalah jumlah ternak tahun ke T, PO adalah jumlah ternak tahun awal, dan T adalah periode waktu antara tahun awal dan tahun ke T. Nah, ini waktu dalam kelas kita sudah latihan. Nah, jadi contohnya ini, seandainya kalau jumlah ternak tahun ke T berapa, jumlah ternak tahun awal berapa, ya, misalnya kalau tahun ke T jumlahnya 100 ekor, awalnya adalah 50 ekor, kita pelihara selama 5 tahun, maka T ini adalah 5. Jadi 1/5 kurang 1, 1/5 kurang 1 ini jadi pangkatnya, ya. Jadi di sini bisa dicoba sendiri. Maaf, Bapak lupa bikin contoh soalnya. Nanti akan Bapak kirim mungkin berikutnya. Tetapi dalam kelas sudah dijelaskan, ya. Dalam kelas kita sudah jelaskan. Yang terakhir adalah ketika kita telah melakukan semua itu, kita ingin mengetahui dengan tepat atau apakah seluruh penerapan teknologi reproduksi itu efisien atau tidak. Maka kita melakukan efisiensi, menghitung efisiensi reproduksi atau nilai ER. Ya, nilai ER. Ini adalah salah satu ukuran kemampuan ternak betina untuk menghasilkan keturunan secara optimal dalam periode waktu tertentu. Nilai efisiensi reproduksi ini mencerminkan hasil kombinasi dari berbagai parameter reproduksi seperti tadi, ya, DO, CI atau calving interval, conception rate, service per conception, pregnancy rate, dan lainnya. Di mana nilai efisiensi reproduksi merupakan indikator menyeluruh dari keberhasilan manajemen reproduksi. Makin tinggi nilai efisiensi reproduksi, maka makin optimal kinerja reproduksi ternak dalam menghasilkan ternak. Biasanya diukur dalam bentuk jumlah ternak, ya. Jadi jumlah anak atau ternak per induk per tahun, atau melalui deteksi melalui indeks gabungan dari
parameter reproduksi lainnya. Rumusnya, nah kita lihat rumusnya nih ya. Contoh rumus efisiensi reproduksi ini yang paling sederhana, biasanya bisa digunakan yang sederhana ini, atau nanti kita akan lihat yang lebih kompleks. Jadi kalau yang versi 1 kita lihat ya berdasarkan jumlah kelahiran per tahun. Jadi nilai efisiensi reproduksi sama dengan satu tahun itu 365 hari dibagi dengan interval calving interval kali 100. Sedangkan yang kedua bisa kita gunakan dengan nilai service per conception dan juga calving rate, di mana nilai efisiensi reproduksi sama dengan calving rate dibagi dengan nilai service per conception kali 100. Nah, itu. Maka kalau kita lihat, nah seperti ini ya. Nah ini contoh latihan soalnya. Bila seekor sapi memiliki calving rate interval selama 420 hari, hitunglah efisiensi reproduksi ternak tersebut berdasarkan kelahiran per tahun. Maka kita bisa masukkan rumusnya. Nah ini ya, jadi karena dia punya nilai calving interval adalah 420 hari, maka kita masukkan rumus setahun 365 dibagi dengan 420 kali 100. Maka nilai efisiensinya adalah satu ekor itu 86,90%. Nah, ini interpretasinya. Semakin dekat nilai CI atau calving interval ke 365 hari atau 1 tahun, maka semakin tinggi efisiensi reproduksi. Nilai efisiensi reproduksi yang lebih besar dari 90% umumnya diinginkan dalam peternakan sapi potong maupun sapi perah. Jadi yang nilai efisiensi ini kalau semakin tinggi 90%, nah ini yang harapan dari para pembisnis di dunia peternakan. Nilai efisiensi reproduksi atau IR ini ditentukan oleh periode kosong atau day open, yaitu periode atau sedang waktu, ya terus first service partus, periode kawin atau service period, S per C, dan calving interval, serta indeks atau calving index, yaitu perbandingan antara annual calving dengan calving interval yang diperoleh dari seekor sapi. Annual calving yang ideal di Indonesia itu adalah kita bisa gunakan 12 bulan atau 365 hari. Cara menghitung efisiensi reproduksi yang lebih kompleks dengan melibatkan semua indikator-indikator yang kita sudah pelajari, yaitu dengan rumus. Efisiensi reproduksi dalam satuan persentase sama dengan, ya ini kita gunakan EDR-nya, ya calving rate-nya, partus rate, winning rate, dibagi dengan service per conception dikali dengan calving interval per 365 hari atau setahun dikali dengan 100, di mana semua variabel dinyatakan dalam bentuk desimal kecuali S per C dan CL. CI atau calving interval. Calving interval dibagi dengan 1 tahun atau 365 hari untuk menghasilkan indeks efisien tahunan. Nah, ini contoh soalnya. Apabila kita mempunyai data seperti ini, ya nilai EDR-nya adalah 80%, calving rate-nya 60%, partus rate adalah 95%. Jadi ini semua dalam bentuk desimal ya, jangan pakai persentase. Jadi kalau 80% berarti 0,8, 60% 0,6, 95% 0,95. Terus winning rate 90% 0,9. Lalu S per C sama dengan 1,4, calving interval adalah 360 hari. Maka langkah-langkah perhitungannya seperti ini. Kita masukkan, kita peroleh dapat nilai efisiensi reproduksinya adalah 27,46%. Ingat bahwa nilai efisiensi reproduksi yang kita lakukan perhitungan dengan kompleks begini, maka apabila nilainya lebih kecil daripada 30%, ini mengindikasikan tantangan serius dalam efisiensi reproduksi. Bisa karena masalah deteksi estrus yang buruk, kesuburan ternak yang rendah, kesehatan reproduksi yang tidak
baik atau manajemen pemeliharaan, terutama pemeliharaan anak. Target ideal untuk nilai efisiensi reproduksi pada sistem yang intensif adalah lebih besar atau berkisar antara 40 sampai dengan 60%. Nah, ini adalah rekomendasi perbaikan jika nilai efisiensi reproduksi rendah. Nah, di mana kalau nilai EDR-nya rendah, ini perlu dilakukan pelatihan deteksi birahi, sensor teknologi estrus atau penerapan teknologi estrus dengan menggunakan sensor. Kalau CR rendah, ini dilakukan evaluasi kualitas semen dalam ketika waktu inseminasi. Service per conception tinggi, maka dilakukan perbaiki waktu yang tepat untuk IB. Terus kita juga melihat bagaimana status hormonal, apakah mengalami gangguan hormonal atau bagaimana. Nilai calving interval yang panjang ini perlu perbaikan pemuliaan pasca partus dan pakan. Winning rendah, maka fokus pada kesehatan pedet dan pemberian kolostrum. Performa reproduksi yang lain yang perlu diperhatikan pertama adalah siklus birahi atau head period, yaitu selang waktu dari birahi sampai dengan birahi berikutnya. Siklus birahi pada sapi dewasa berkisar antara 18 sampai dengan 24 hari atau rata-rata 21 hari. Sedangkan pada sapi darah biasanya lebih pendek. Sapi darah adalah sapi-sapi yang baru pertama kali estrus atau birahi, lebih pendek, yaitu 15 sampai dengan 17 hari. Lama birahi atau head of duration, yaitu selang waktu sejak sapi mulai birahi sampai dengan sapi normal kembali. Lamanya birahi pada sapi perah berkisar antara 6 sampai dengan 36 jam atau rata-rata 18 jam. Pada sapi darah lebih cepat, yaitu sekitar 15 jam. Awal birahi dan lamanya birahi sangat penting untuk menentukan waktu servis atau IB yang tepat. Nah, ini kita sudah bahas pada materi berikutnya sebelumnya. Lama bunting atau gestation period, yaitu selang waktu sejak sapi dikawinkan dan terjadi kebuntingan sampai beranak, di mana lama bunting pada sapi perah biasanya 283 hari plus minus 5 hari atau mendekati 9 bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi reproduksi, yang pertama adalah pakan. Ini jelas ya. Ransum yang diberikan pada sapi harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ternak tersebut. Apakah dia itu sapi darah, sapi yang lagi bunting, sapi yang setelah atau sedang menyusui, anak sapi, dan lain sebagainya. Jadi itu sangat penting diperhatikan. Nutrisi yang terkandung di dalam ransum harus dalam keadaan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Seimbang ini artinya bahwa proporsional, kandungan proteinnya, kandungan kalsiumnya, kandungan mineralnya, vitaminnya, lipid atau lemaknya, dan lain sebagainya. Ya, kandungan energinya atau karbohidratnya bagaimana. Kekurangan salah satu unsur nutrisi akan memberikan gangguan pada keseimbangan nutrisi. Itu gangguan nutrisi bisa mengakibatkan berbagai macam disfungsi organ-organ reproduksi, ya, disfungsi kelenjar-kelenjar hormonal dan lain sebagainya. Hal yang penting juga adalah iklim, suhu, dan musim. Nah, oleh karena itu sangat diperhatikan. Pada pelajaran fisiologi ternak sudah diajarkan tentang thermoneutral zone, di mana ternak itu akan optimal produksinya, ya, produksi dan produktivitasnya ketika dia berada pada thermoneutral zone. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi reproduksi lain yang berikutnya adalah manajemen. Ini sangat penting ya, manajemen di sini. Sapi perah sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan manajemen. Dalam manajemen reproduksi yang penting adalah adanya catatan atau recording. Sehingga recording ini penting untuk memberikan berbagai macam informasi terhadap ternak, terutama reproduksinya. Recording atau catatan harus lengkap dan jelas, terutama untuk sapi-sapi perah. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita untuk bagaimana
Ya, ini yang Bapak berikan yang umumnya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal apabila mahasiswa melakukan riset penelitian atau suatu saat bekerja di perusahaan sudah bisa melakukan berbagai macam perhitungan untuk melihat indikator keberhasilan sampai dengan efisiensi, sehingga semua efisiensi ini dapat juga kita libatkan ketika kita belajar tentang manajemen evaluasi proyek. Nah, ini bisa dilibatkan sehingga segala resiko sudah kita perhitungkan, sehingga ketika kita menyusun proposal kita itu sudah betul-betul bisa mengeliminir semua hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, begitu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya berharap semua mahasiswa tetap semangat dan terus belajar. Sampai kita akan bertemu pada pertemuan